Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, senang kita bisa ketemu kembali di Bible Study program dari CK7. Sungguh program yang sangat memberkati, buat saya juga memberkati karena saya harus belajar juga Alkitab ya, saya harus mendapatkan hikmat-hikmat dan selalu dari waktu ke waktu Tuhan selalu berbicara sesuatu yang berbeda. Nah, saya juga berdoa supaya kali ini Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi, dapat rema yang khusus daripada Tuhan. Ya, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, hari ini perikopnya adalah pembalasan terhadap orang Midian. Banyak sekali rahasia hikmat yang tersembunyi dalam ini. Yang kita akan belajar sama-sama, tapi kita siapkan hati kita. Aku ajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sapa Tuhan kita. Dan Dia Tuhan yang baik. Karena Dia Tuhan yang rindu kepada kita. We worship you, Lord. We need you, Lord. Ya Rada Bashi, ya Rada. Ku mau nikmati hadirat-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Thank you. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah namamu. We say kadosh, we say kadosh, kuduslah Kau Tuhan. I praise, pujian tertinggi hanya untuk Kau Tuhan. The highest praise, the highest praise for you. Ya ra da 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 ya ra 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 da ba ya ra la ya ra 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 se. Ya ra 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 ma ka ra la ya ra ra ma se. Koriamo kira la 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 la. Shiri la 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 la. Koriano sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus,
angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagimu. Kau Allah yang kudus, karena Kau Allah yang layak, karena Kau Allah yang pantas untuk disembah. Oh, ya rara bashi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bapa, berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, terangi kami. Roh Kudus, berikan kami revelation, pencerahan akan firman yang kami akan baca bersama-sama. Berikan hamba-Mu hikmat, kata-kata jauh melebihi yang sudah hamba persiapkan, supaya kami belajar bersama, kami mengerti bersama, dan juga kami berubah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi salam sukacita dan juga damai sejahtera buat kita semua. Saudara, siapkan Alkitab saudara. Kita buka di Bilangan pasal yang ke-31. Pembalasan kepada orang Midian. Nah, Midian ini adalah suku nomad yang sangat kental, atau kalau kita lihat di Bilangan pasal 25 terasosiasikan dengan orang-orang suku Moab, saudara. Bangsa Midian ini walaupun sekarang Tuhan mengadakan pembalasan terhadap orang Midian, tapi bukan berarti bangsa ini punah. Nanti kita masih lihat di Hakim-Hakim dan di pasal-pasal yang lain bahwa bangsa Midian tetap ada dan mereka adalah bangsa lawan daripada bangsa Israel. Nah, Tuhan membalas bangsa Midian karena bangsa Midian, perempuan-perempuannya itu juga menginfluensi orang-orang Israel untuk menyembah ilah lain. Ya, menyembah Baal waktu di kejadian di Peor, saudara. Sehingga bangsa Midian di hadapan Tuhan tidak beroleh kasih karunia. Dan karena bangsa itulah yang menginfluensi bangsa Israel terhadap percabulan dan juga idolatry, yaitu penyembahan berhala, dan Tuhan tidak suka akan hal ini, saudara. Nah, itu sedikit konteks. Ya, mari kita baca sama-sama pembalasan kepada orang Midian, yaitu Bilangan 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Artinya ini bisa ini adalah tugas terakhirmu sebelum kau meninggal. Dan betul beberapa bulan setelah itu, nggak langsung setelah pembalasan ini Musa langsung mati, enggak. Tapi beberapa bulan kemudian kita akan temukan bahwa Musa akan meninggal. Ya. Ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Berarti tadi pembalasan bukan karena
bukan karena Tuhan benci orangnya, karena yang ciptakan mereka juga Tuhan gitu. Tapi bangsa-bangsa ini itulah yang akan menghancurkan bangsa Israel, yang akan membawa Israel kepada penyembahan berhala dan juga kepada idolatry dan juga kepada percabulan. Dan kalau sudah satu bangsa begitu, maka bisa dinotabenekan bahwa sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, karena itu Tuhan sebenarnya sedang melakukan pembalasan terhadap perbuatan dosa. Dia nggak benci orang-orangnya, ya. Tapi jangan disalahpahamkan bahwa Tuhan kok kejam main bunuh-bunuh, ya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus. Tadi kita nyanyi kados, ya, kudus-kuduslah Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dimengerti dengan kita punya nalar pikiran. Oh, kalau udah bunuh-bunuh artinya jahat. Tapi sebenarnya justru kekudusan Tuhan yang membedakan kita dengan Tuhan. Ya, bahwa dengan Tuhan melakukan ini sebenarnya harusnya dia menghukum bangsa Israel juga. Karena bangsa Israel sudah terkena percabulan. Waktu di Bilangan 25 kita belajar bersama-sama. Tapi justru lewat sinilah Tuhan menunjukkan juga kemurahan hatinya kepada bangsa Israel. Ya, ayat keempat. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 dari setiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Karena ada 12 suku, 12 tribes. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang. Nah, berperang bawa Pinehas, yaitu imam, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. This is a battle for God. This is God's battle. Makanya dibawa imam untuk meniupkan nafiri-nafiri untuk menaikkan puji-pujian di saat peperangan terjadi. This is God's battle yang ditandakan dengan worship and praise. Ya, ayat 7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh laki-laki mereka. Jadi yang laki-laki semuanya dibunuh pada saat itu. Ya. Nah, ayat 8, selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, jadi ada 5. Juga disebutkan di sini, namanya disebut lagi, Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Nah, saudara, Zur ini bisa di-highlight karena Zur adalah ayah daripada Cosbi. Cosbi itu adalah perempuan, dia bisa diketemukan bahwa perempuan ini, Cosbi ini mungkin bukan perempuan yang biasa, tapi dia adalah imam daripada Baal. Ya, di ayat di Bilangan 25, Cosbilah ini yang menuntun atau menginfluensi, bisa dalam tanda kutip, bangsa Israel ke dalam percabulan dan juga penyembahan Baal di situ. Ya, jadi Zur ini bapaknya. Tapi kita tahu Cosbi itu sudah mati dibunuh oleh Pinehas. Dan Tuhan berkenan atas Pinehas. Karena Pinehas melakukan tepat seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang menarik di sini, ya, ini adalah pembalasan bukan karena vengeance terhadap manusia-manusia. Tapi ini adalah vengeance. Pembalasan terhadap, ya itu yang tadi Tuhan gak suka. Tentang percabulan dan penyembahan, tentang berhala. Nah, kalau kita baca baru sampai ayat 8, kita lihat bahwa bangsa Israel sebenarnya kayaknya nggak dendam banget sama bangsa Midian. Mereka enjoy aja di dalam, mungkin pernah terjadi percabulan atau kawin campur dengan orang Midian. Mereka biasa-biasa aja, tapi Tuhan nggak biasa akan hal ini. Ya, jadi kelihatannya bangsa Israel itu nggak haruslah untuk bunuh orang Midian, tapi Tuhan perintahkan. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa Tuhan sebenarnya sedang ngetes bangsa Israel. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan, bangsa Israel yang sudah di masa ini sekarang, itu bukan lagi bangsa Israel yang dulu sama-sama 12 pengintai itu.
Itu adalah generasi pertama, dan waktu mereka nggak beriman dan mereka nggak mau masuk ke tanah Kanaan dan seberangi sungai Yordan itu, Tuhan bilang kamu akan 38 tahun lagi, total 38 tahun lagi di sini, dan baru kamu akan aku bawa ke tanah Kanaan. Nah, itu sudah berlewat satu generasi, dan ini adalah generasi baru di mana Tuhan sedang menguji generasi baru tentang ketaatan. Mau taat apa enggak nih disuruh bunuh bangsa Midian? Loh, itu orang-orang bangsa Midian yang ada beberapanya sudah diambil jadi perempuan orang Israel. Tapi Tuhan bilang saatnya sekarang untuk membalas bangsa Midian karena ada maksud di balik semua itu. Dan di situ juga Tuhan bisa melihat bahwa bangsa Israel taat. Ya. Nah, ketaatan diperlukan saat sebelum melakukan perjalanan kepada tanah perjanjian. Nah, refleksikan buat kita semua. Kadang-kadang kita suka mungkin dapat ilham atau perintah daripada Tuhan, tapi rasanya nggak masuk akal gitu. Atau hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang rasanya nggak masuk akal. Atau ada seseorang yang dikirimkan Tuhan menasihati kita atau menegur kita. Nah, pertanyaannya, maukah kita taat atau tidak, saudara? Ya, hari ini belajar untuk taat. Sebagai permulaan kita baca Bilangan pasal yang ke-32. Ya. Nah, dosa-dosa percabulan dan idolatry itulah yang merusak bangsa Israel. Karena itu Tuhan lewat perintah ini, pembalasan terhadap bangsa Midian, menegaskan dengan tegas sekali bahwa aku nggak suka kalau ada penyembahan berhala. Aku nggak suka kalau ada percabulan di dalam negaraku atau my nation, kata Tuhan. Dan ini merupakan sebuah ketegasan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, saudara. Nah, selain itu juga menarik sekali lewat serentetan kejadian ini, Tuhan menyuruh 1.000 sampai 12.000, ya. Masuk akal dan very make sense, nyambung karena tadi saya bilang bahwa ini adalah generasi baru. Ya. Dan mereka akan berperang lebih besar lagi nanti di Kanaan, ya. Ini seperti appetizer, dan Tuhan mengumpulkan dari 12 suku, masing-masing 1.000 sehingga 12.000 untuk melatih yang namanya unity sebelum maju kepada peperangan yang lebih besar. Unity diperlukan dalam segala peperangan dalam kehidupan. Baik itu peperangan yang bukan rohaniah, ya, perlu ada unity. Apalagi di dalam peperangan rohani, perlu ada unity. Gereja nggak cuman mengadakan ibadah, gereja nggak cuman mengadakan program, tapi salah satu gereja dipakai Tuhan adalah untuk melakukan peperangan rohani. Karena itu gereja harus mempunyai unity di dalamnya. Ya, kita para leaders yang dipercayakan kepemimpinan, mari kita lihat lagi, bukan program yang terpenting. Ya, program sudah ada, puji Tuhan. Tapi yang terpenting adalah unity di dalam setiap suku-suku, ya. Kalau bisa dibilang suku-suku, ya, karena kita ngomongnya tribes ini. Suku-suku, tatanan-tatanan yang ada dalam gereja. Apakah punya unity untuk kita berperang di dalam alam rohani dan merebut jiwa-jiwa, ya, saudara. Nah, mari kita lanjut baca. Nah, saudara, juga menarik sini disebutkan dengan Bileam. Ya, Bileam inilah yang kasih cikal bakal untuk menuntun bangsa Israel kepada penyembahan berhala dan percabulan. Ya, dia nggak mau menyembah Tuhan lagi. Dia padahal nabi dulu. Tapi dia bilang, saya mau nyembah yang lain, yaitu yang namanya uang. Saya suka sama uang namanya. Ya, dan dia lakukan itu, dan dia dapat uang. Tapi kita ketemukan di Bilangan 31, dia mati juga. Ya, nggak ada masa depan yang baik untuk seseorang yang tidak menyembah Tuhan. Ya, sia-sia. Pelajaran buat kita kalau dengar Bileam. Apakah worth it? Apakah layak untuk kita menukarkan Yesus dengan kesenangan-kesenangan yang lain? Apakah layak kita menukarkan Yesus demi uang? Apakah layak kita menukarkan Yesus demi kesenangan atau perbuatan-perbuatan daging kita? Itu kita harus berhati-hati, ya. Kalau saya ingat kata Bileam, pasti saya langsung ingat itu. Dulunya ikut Tuhan, tapi dia trading Tuhan dengan sesuatu yang fana. Dan akhirnya mati juga. Kalau dengar Bileam, harus ingat itu, ya, saudara. Nah, mari kita lanjut
kita baca di ayat 9. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segala kekayaan mereka dijarah. Jadi laki-laki aja yang dibunuh, yang lainnya dibawa pulang. Dan segala kota kediaman, segala tempat perkemahan, mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu. Ayat 12. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Yoab dan di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ayat 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar ke tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin, kepada para pasukan 1000, kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 yang pulang dari berperang. Jadi Musa marah. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkan semua perempuan ini hidup? Ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, dengar ya, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan." Jadi Musa marah. Kenapa kamu biarin perempuan-perempuan ini? Ini perempuan-perempuan yang bikin kamu keluar dari jalannya Tuhan. Ini adalah orang-orang itu, kamu gak sadar ya bahwa lebih rugi keluar daripada jalan Tuhan daripada meninggalkan perempuan-perempuan ini. Karena manusia kita gak sadar. Ya, karena ada yang kita suka pegang erat dan itu bukan Tuhan. Ya, dan kita lepasin Tuhan dengan gampang begitu aja. Kalau ingat cerita ini, barusan ini, saya tanya kepada kita semua, saudara, terhadap saya sendiri. Nggak rugi. Ya. Kita pegang erat-erat sesuatu yang bikin kita jauh sama Tuhan. Bukankah segala sesuatunya yang nanti akan kita dapatkan hadiah mahkota itu adalah Tuhan itu sendiri? Nggak ada sesuatu yang kita bawa ke surga. Tapi Tuhan itulah sendirilah hadiah daripada kita. Ya, Musa marah. Saudara, dan umat Israel gak sadar bahwa perempuan-perempuan ini yang bikin saya itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka itu gak sadar seperti itu. Ya, itu adalah bahayanya yang Tuhan tahu dan Musa juga mengerti hal ini. Kenapa Tuhan perintahkan melakukan pembalasan terhadap orang Midian? Karena itu. Karena ada bibit dosa, percabulan dan penyembahan berhala yang sudah terjadi di Peor dan sekarang harus dimusnahkan, harus dihabiskan. Secara tidak langsung Tuhan bilang, kalau ada dosa, kalau ada perbuatan dosa, jangan dibiarkan, saudara. Karena ini akan menggerogoti sampai keturunan kita. Sesuatu yang saudara nggak kalahkan hari ini, itu akan menyerang keturunan kita. Sesuatu yang kita masih biarkan itu menggerogoti kita, perbuatan dosa itu. Diterusin, mungkin saudara akan tetap mengalami berkat Tuhan, tapi diterusin ke bawah. Satu hari, itu tetap harus dimusnahkan. Kenapa nggak kita musnahkan waktu kita masih hidup? Supaya keturunan kita ke bawah tidak usah merasakan akibat daripada perbuatan dosa. Akibat daripada kutuk itu. Harus kita selesaikan di sekarang, karena itu Tuhan mau babat habis ini bangsa untuk stop yang namanya perjabulan, idolatry, supaya nggak lagi jadi virus yang menggerogoti keturunan. Ya. Nah, ayat 17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Ya. Kelihatannya harsh, kelihatannya keras, saudara, tapi laki-laki, anak-anak yang tahu kejadian ini, sudah di ancient times tahu bahwa tujuan hidup mereka pasti hanya akan mau dendam sama umat Israel. Ya, seperti itu selalu. Karena itu Tuhan pengen habisin semuanya, pengen selesaikan semuanya. Dan juga perempuan-perempuan yang pernah bersetubuh, karena kemungkinan masih ada yang nggak tahu saat itu mengandung atau enggak. Ya.
Nah, ayat 18, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Karena mungkin sudah dipakai di dalam seremonial terhadap ilah lain. 21, lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah kamu juga sucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Ya, jadi ada 2 cara purification di sini, melalui api, ya, dan juga melalui air. Fire and water selalu adalah lambang daripada purification, yaitu yang membersihkan dan mempersiapkan. This is a pattern that God use. Fire and water, ya. Fire bisa dibilang adalah saat kita mengalami pencobaan, tapi kita keluar menjadi emas atau substance yang lebih murni daripada sebelumnya. Dan air ini menggambarkan juga seperti firman Tuhan yang membasuh kita. Jadi kita fire and water itu artinya mentahirkan, mempurify dan mempersiapkan, ya. Kalau konteksnya kepada kita adalah pencobaan diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih murni, dan firman Tuhan membasuh kita juga untuk kita keluar menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Nah, mengenai jarahan, ini sangat menarik sekali saudara, tentang mengenai jarahan. Mari kita baca sama-sama. Ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan engkau ini, dan Imam Eleazar serta kepala puak umat itu. Lalu bagi 2lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain, karena banyaknya rampasannya dibagi-bagi rata, nggak cuma kepada prajurit doang. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain harus engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, saudara, adapun rampasannya begini, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing. Ini banyak banget. 675.000 ekor kambing domba, 72.000 ekor lembu, 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang itu, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya ada 32.000. Yang setengah menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai ada 30.500 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 61 ekor. Dan orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang.
Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkannya bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini saya bayangin berapa lama untuk ngitungin seperti ini ya, untuk koordinasi seperti ini, tapi mereka taat dan mereka takes time dalam melakukan perintah daripada Tuhan. Yang setengah lagi yang menjadi bagian dari orang Israel yang dipisahkan Musa bagi orang-orang yang telah berperang itu, yaitu setengah yang menjadi bagian umat lain itu, yaitu yang setengahnya berarti ada domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai itu 35.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000. Ini menarik sekali saudara. Jadi setelah mereka bagi-bagi upeti itu, ada kepala-kepala pasukan 1.000 yang tadi diomel-omelin itu. Kenapa kamu nggak bunuh semuanya? Ya, mereka datang kepada Musa serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami. Dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Di dalam peperangan ini nggak ada satupun yang mati, saudara. Begitu besarnya kuasa Tuhan, dia tunjukkan ini luar biasa sekali. Suatu peperangan perdana, di mana untuk meningkatkan moral bangsa Israel sebelum mereka menuju peperangan selanjutnya di tanah Kanaan. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin materai, anting-anting, kerongsang untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tempaan dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Saudara, lewat cerita ini apa yang kita belajar? Tuhan menyediakan provision. Ya. Dan meningkatkan moral pasukan atau bangsa Israel. Sebelum perjalanan maju kembali, Tuhan sudah pikirkan apa yang dibutuhkan sebuah bangsa. Begitu juga dengan kita, saudara. Sebelum kita maju, apapun yang ada di depan mata kita sekarang, apapun yang ada di depan mata kita nanti yang kita belum tahu, percayalah Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Sebelum memasuki tanah Kanaan, sebuah journey lagi, sebuah bangsa sudah di-provision sama Tuhan, diberikan ransom sama Tuhan sebegitu ratusan ribu ternak dan segala macam. Sebuah bangsa yang diperlengkapi dengan resource daripada Tuhan dan juga dibangkitkan moralnya daripada Tuhan. Dan di sini juga menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel itu sungguh nyata. Generasi yang dulu dipimpin, generasi yang sekarang juga dipimpin, diberikan perlindungan. Balik lagi saya ke yang tadi. Apa jangan-jangan kita mau kayak Bileam yang meninggalkan Tuhan karena sesuatu? Tuhan itu Tuhan yang kalau ya dan ya. Kalau sudah memberkati itu sampai keturunan. Generasi 1 diberkati Tuhan. Walaupun tidak diizinkan masuk karena mereka tidak beriman, tapi tetap dipelihara Tuhan. Dan anak cucu generasi kedua dipelihara Tuhan. Dan kita tahu sampai ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kita. Ada janji Tuhan tertera buat kita semua. Jadi coba pikirkan lagi saudara, apakah worth untuk kita tidak mengabdi 100% kehidupan kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang menarik di sini, second generation nggak diajarin siapa-siapa, bisa datang ke Musa dan Eleazar untuk mengembalikan kepada Tuhan. Gak disuruh sama Tuhan, tapi mereka inisiatif sendiri. Di sini
Tuhan kasih tunjuk bahwa setiap generations ada hal positif. Nggak berarti generasi yang lebih muda itu lebih bobrok dari yang tua, enak aja. Ya, Tuhan kasih kita pencerahan bahwa there will be new generation always in every community, in everything. Selalu ada new generations. Dan mereka juga punya hal positif. Nah, baiklah kadang-kadang kita mempercayakan sesuatu kepada new generations. Generasi sebelumnya tetap harus ada pekerjaannya, yaitu membimbing dan mengadvise. Ya, jangan selalu kita melihat kepada junior kita sesuatu yang negatif. Tapi saya percaya ada sesuatu juga yang Tuhan berikan kepada mereka, yang kita generasi yang di atasnya itu nggak punya, hanya diberikan kepada mereka. Karena setiap generasi itu dipakai sama Tuhan. Ya, nah jadi lewat pembalasan terhadap Midian, siapakah yang kita sembah, saudara? Apakah Tuhan? Atau kita juga menyembah ilah yang lain? Nah, mari kita renungkan dan kita bertobat apabila kita ada melenceng daripada jalan kesetiaan sama Tuhan kita. Bapa, lewat firman ini, kami tahu Kau tidak suka adanya ilah atau Allah lain di dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami semua yang suka kebablasan Tuhan, kami minta ampun kalau kami mengutamakan yang lain di luar daripada Engkau ya Bapa. Ampunilah kami, kuduskan dan sucikan kami, supaya kami mengabdi hanya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami sudah tahu, sadar betul bahwa gak worth sama sekali untuk kami kejar hal yang lain selain daripada Engkau. Buat apa kami punya semuanya, tapi pada akhirnya kami gak punya Engkau. Kami tidak mau nasibnya sama seperti Bileam. Dan kami sekarang jadi lebih aware akan yang namanya percabulan rohani. Dan kami menjadi lebih aware tentang penyembahan ilah lain Tuhan. Ampuni kami sekali lagi ya Bapa. Dan tuntun kami kembali kepada jalan untuk mengabdi kepada Engkau. Kami serahkan doa kami semua kepada tangan-Mu. Kami telah belajar banyak. And we thank you for this message for us today. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sudah memuji menyembah, kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.